Ahlus Sunnah orang kafir, Muhammadiyah orang kafir, Persis orang kafir, semua orang kafir. Setelah wafatnya Rasulullah Muhammad SAW dan diangkatlah sahabat Ali karramallahu wajhah, itu semua dikafirkan oleh Wahabi, termasuk sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman. Dia adalah orang kafir. Maka itu Ahlus Sunnah wal Jamaah harus tahu siapa Wahabi. Mengenal pasti antara hak batil berkenaan sunnah Syiah, berkenaan Ahlus Sunnah Syiah dan Wahabi. Kita tak boleh bersama dengan Syiah dalam 5 masalah. Yang pertama, Syiah mengatakan wajib beriman kepada Imam 12. Sesiapa sahaja yang tak percaya kepada Imam 12 maka kafirlah dia. Dia kafirkan kita semua sebab kita tak percaya pada Imam 12. 2. Selepas Nabi meninggal maka yang berhak menjadi imam adalah Sayyidina Ali. Maka Abu Bakar dan Umar serta sahabat yang lain kafir kerana menyetujui Abu Bakar merampas kekuasaan Ali. Mereka mengatakan Abu Bakar laknatullah alaih. Tidak mau iman kepada Imam 12 kafir dan menganggap sahabat Abu Bakar adalah laknatullah alaih. 3. Kerana Quran itu dibuat-buat oleh Abu Bakar, Umar dan Utsman, maka Quran yang sekarang tak betul. Banyak kata-kata Ali yang dibuang. Maka Quran yang betul sedang dipegang oleh imam yang ke-12 yang sedang ada bersuruk bersembunyi di Sirdap, Irak. Tapi sementara Quran yang betul ini datang, baca sajalah Quran palsu itu dulu. 4. Mereka mengatakan bahawa ada namanya akidah bada yabdu bada. Allah menciptakan sesuatu, Allah tak tahu apa yang akan terjadi di masa akan datang. Itulah maka muncul nasikh, mansukh. Karena Allah tak tahu. Allah ciptakan khamar, Allah tak tahu khamar ni mudarat. Akhirnya orang minum khamar, rupanya orang mabuk. Turun ayat, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Setelah minum khamar dia pun lupa bacaan ayatnya, wala na'budu ma'abatum wala antum ma'abudun wala lupa dia lakum dinukum waliyadin. Maka turun ayat, la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kamu salat ketika kamu sedang mabuk. Ternyata ketika itu tetap juga tak baik. Turunlah ayat, innamal khamru wal maisir wal ansabu wa azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Kata mereka Allah tak tahu apa yang akan terjadi. Namanya bada. Ini tak betul, batil. Yang terakhir, mereka bertaqiyah. Bila bersama dengan Ahlus Sunnah kita tanya, awak Ahlus Sunnah kah Syiah? Aku Ahlus Sunnah. Bila dia duduk kat Malaysia semua mazhab Syafi'i, kita tanya, awak Syafi'i? Aku Syafi'i. Nah, adapun berkait dengan Wahabi, kita susah nak dekat. Kalau Syiah kita tak boleh duduk bersama. Tak boleh duduk sama orang Wahabi. Hati-hati ya. Dengan Wahabi kita susah nak dekat sebab dia kata bid'ah tak boleh dibagi. Sedangkan Imam Syafi'i membagi bid'ah. Idza khalafa idza wafaqa sunnah fa bid'atuhu huda. Kalau perbuatan itu tak pernah dibuat Nabi, tapi perbuatan itu baik, tidak bercanggah dengan Quran Sunnah, maka dia disebut bid'atu huda atau bid'ah mahmudah atau bid'ah hasanah. Tapi kalau perbuatan itu tak pernah dibuat Nabi, bercanggah, bertentangan dengan Quran Sunnah, bid'ah dalalah. Sedangkan Wahabi tak nak bagi itu. Dia kata semua bid'ah. Maulid Nabi bid'ah, nuzul Quran bid'ah, tahun baru hijrah bid'ah, berzikir berdoa bersama bid'ah. Inilah yang membuat kita tak boleh duduk bersama. Sebab bila dia kata bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Bid'atul huda atau bid'ah hasanah. Yang dua bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Apakah salafi itu tidak ada benar-benarnya? Itu pertanyaannya ya. Ya ada benernya lah Pak, masa nggak ada benernya? Ya, cuma mereka memonopoli kebenaran, itu aja masalahnya. Adakah kebenaran di Salafi? Ada, tapi mereka menganggap mereka paling benar. Coba dengar taklim-taklimnya. Salafi dia paling benar. Dia
menganggap dirinya yang paling benar. Itu ceramahnya, kata Buya Ar-Razi. Coba dengerin ceramahnya Salafi. Dia menganggap dia sendiri yang paling. Coba dengar taklim-taklimnya. Bukan, gak usah dengarkan saya, dengarkan mereka aja. Nanti kalau saya ngomong disebut memfitnah lagi ya. Ya, antum sudah tahu semua. Ya. Gak usah bab akidah, bab jenggot sama sarung aja udah repot kita ngomong sama mereka ya. Gak bisa dibilangin. Udah kita bacakan hadis Sahih Bukhari, hadis pertama Kitabul Libas, bahwa Nabi SAW sholat kusuf, yajurru thawbah, sarungnya di bawah mata kaki, pakaiannya di bawah mata kaki. Hadis keduanya, hadis Abdullah bin Umar, dihadiri oleh Abu Bakar, bahwa Abu Bakar ketika mendengar Nabi mengatakan Allah tidak memandang kepada orang yang jarra ya, yang memanjangkan sarungnya khuyala karena merasa takjub dan sombong. Apa jawaban tanggapan dari Abu Bakar? Wahai Rasulullah, saya ini kalau sarung tidak ditarik, dia pasti turun. Apa jawaban Nabi? Nabi nggak ngomong ente kurus, nggak ada hadisnya begitu. Meskipun Abu Bakar kurus. Apa jawaban Nabi? Lasta mimman sana'a dzalika khuyala. Kamu tidak melakukan itu karena sombong. Nabi nggak ngomong kamu kurus saya Abu Bakar. Tapi mereka sekarang ngeles, udah jelas hadisnya nggak ngomong begitu. Itu Buya Ar-Razi bilangnya kalau sudah ngomong sama Wahabi nggak usah pakai akhlak-akhlakan. Orangnya suka ngeles, nggak mau dikasih tahu. Nah, tapi ingat, saya tidak pernah membenci Salafi. Ya, saya nggak pernah benci Salafi, Pak. Bahkan imamnya Salafi itu Ibnu Taimiyah itu saya cinta sekali itu. Cuma saya kritik. Kita kalau cinta apapun karya dia kita baca kan. Maka kita bisa membedakan Ibnu Taimiyah yang sangat cenderung kepada tajsim, lalu Ibnu Taimiyah yang cenderung kepada tasawuf. Itu ada perbedaannya. Jadi kalau mereka buat Imam Asy'ari 3 periode, Ibnu Taimiyah ada 2 periode, Pak. Bukan 3 periode presiden. Periode terakhirnya jadi sufi dia. Itu teksnya jelas, imamnya jelas, kalamnya jelas, bukunya jelas. Nggak perlu pakai persepsi-persepsi, teori-teori. Yang ngomong langsung Ibnu Qayyim, ya, bukan Ar-Razi yang ngomong. Terus masalahnya apa dengan Salafi? Ya masalahnya mereka bikin masalah, Pak. Apa masalah yang mereka bikin? Kita biasa-biasa aja pakai kunut, dia masalahin gitu. Bagi kita orang nggak kunut masalah nggak? Nggak masalah, ya. Ini Pak Lubis motong jenggot, bagi kita nggak masalah, bagi dia masalah, Pak. Ya. Jadi dia mempermasalahkan yang kita nggak masalahkan. Kita kalau ada orang meninggal, kita bacakan doa sembari bacakan ayat, yasinan, tahlilan. Bagi kita masalah nggak? Bagi dia masalah. Yang cari-cari masalah. Ini mau Rabiul Awal, kita cinta Nabi. Nanti dia cari-cari masalah. Apa masalahnya? Maulid Nabi itu pertama kali dibuat oleh Syiah. Loh, mana ada riwayatnya begitu? Ya. Kita semua tidak benci sama Wahabi, tidak benci sama Salafi, tidak benci sama orangnya, tapi benci pada akidahnya yang dibawanya. Tidak cocok sama akidahnya yang dibawanya karena suka mengkafirkan yang lain. Semua dikafirkan oleh dia. Itulah yang kita tidak cocok. Semua ahli sunnah tidak cocok. Semua kiai-kiai ulama tidak cocok karena suka mengkafirkan yang lain. Maka saudara-saudaraku, kita tidak pernah membenci kepada siapapun. Tapi kalau sudah akidah yang dibawa, itu kewajiban kita bersama-sama menjaga akidah.